Assalamualaikum, Ulun merestafis channel. Sekarang kita Ulun menumpuk A few moments later. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar pian semua? Semoga pian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun merestafis channel akan berbagi tips atau trik sederhana dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang biasa kita temukan di sekitaran rumah kita, guys. Nah, biasanya untuk akuarium yang menggunakan pasir, kita agak sedikit kerepotan, guys, dalam membersihkannya, karena biasanya di dalam pasir tersebut banyak kotoran-kotoran ikan yang mengendap. Apabila kita tidak membersihkan pasir tersebut secara rutin, biasanya di sana akan berkembang amoniak dan itu dapat menyebabkan berbagai macam kerugian di dalam akuarium kita, guys. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pian semua. Selamat menyaksikan, guys. Tapi sebelum mulai, subscribe dulu agar Ulun semakin bersemangat dan channel ini dapat berkembang dalam memberikan informasi seputar dunia ikan di Kalsel. Selamat menyaksikan, Om, Tante, Bro, Sis. Nah, guys, pertama-tama kita sediakan botol air mineral 1,5 liter bekas dan satu buah head pump. Di sini head pump yang saya gunakan adalah berukuran 1600 liter per jam, agar sedotannya atau daya hisapnya ke pasir atau substratnya kuat. Nah, langsung kita mulai aja ya. Pertama-tama potong botol air mineral bekasnya. Gini, guys, untuk mempermudah kita melihat pasir yang terhisap, kita bikin agar polos. Kemudian potongan dari botol bekas tadi kita masukkan ke hisapnya, ke pompa hisap yang ke bagian hisap. Tapi karena ini masih belum saya pasang, jadi sementara sebagai contoh aja, ini kita masukkan seperti ini. Apabila longgar, pian bisa melilitnya dengan plester sehingga dia kuat. Oke, selanjutnya kita akan menginstal selang dan box filter serta bagaimana cara untuk mengaplikasikan alat yang kita rakit ini. Ikutin terus ya, guys. Nah, Om, Tante, Bro, Sis, untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini. Mesinnya kita pasang dengan penghalang atau batasan yang biasa tersedia di head pump, agar batu-batu atau kerikil tidak ikut tersedot, hanya debunya saja. Jelas kan?
Kemudian selang kita alirkan ke box filter yang seperti ini agar kotorannya tersaring. Ini saya menggunakan kapas bekas saja. Nah, sekitar ada 3 lapis. Nah, oke, langsung kita praktekkan ya Om, Tante, go please. Kita tekan yang kita rakit tersebut tadi ke dalam pasir. Oke guys, kotoran tersebut akan terangkat naik. Ulangi terus hingga pasir tersebut yang rasa bersih. Jelas nggak guys? Kelihatan bahwa ini debu-debu dari bekas kotoran-kotoran ikan naik, tersedot oleh pompa dan dialirkan ke filter yang ada di box. Ini guys cara kerjanya. Kemudian pindah lagi. Pelan-pelan saya ngamuk. Untuk air yang keruh nanti dia akan jadi sendiri guys, karena yang keruh ini adalah dari pasir-pasir yang berembut sang turun. Ini air akan segera jernih dalam 1 jam. Yang dihisap adalah hanya ini bekas kotoran-kotoran yang setelah terurai atau hancur. Sebenarnya untuk melakukan hal ini kalian bisa mengeluarkan ikan-ikan terlebih dahulu untuk meminimalisir tingkat stres pada ikan. Maka sudah terbiasa dengan cara saya membersihkan pasir seperti ini. Jadi saya tidak mengeluarkan mereka. Nyalakan juga tetap filter utama untuk membantu agar penjernihannya lebih cepat dan bersih. Ini saya memakai filter tawang yang saya bikin sendiri. Proses penambahan air. Di sini saya menggunakan air galon silang. Untuk harganya sendiri relatif murah, Rp4.000 untuk 35 liter air bersih. Karena saya di sini hanya menggunakan sumur galian, dan karena ini sedang hujan, kualitas airnya belum stabil. Jadi saya memakai air minum isi ulang. Oke, yang akuarium ini udah selesai Om, Tante, Bro, Sis. Kita lanjut ke
akuarium kedua. Ikutin terus ya guys. Akuarium kedua untuk tahapnya sama saja seperti yang sebelumnya. Tetap nyalakan filter utama. Seperti ini cara kerjanya. Jadi mesin akan mengaduk pasir yang ada di dalam botol bekas ini guys, sehingga dengan begitu debu-debu dari sisa kotoran ikan bisa terhisap dan tersaring oleh box filter ini. Nah, kemudian sambil menunggu airnya jernih, kita bisa sambil menggosok kaca akuariumnya guys. Saya menggunakan sikat magnet dengan tambahan kapas di magnet untuk sikatnya agar lebih bersih. Menggunakan kapas filter, lalu potong sesuai ukuran magnet tersebut. Mempermudah dalam mengikatnya, kita gunakan pembersih kaca untuk bagian luar akuarium, sehingga dalam waktu menggosok akan mudah. Karena untuk pasir malang dia mengandung magnet sehingga menempel di sikat magnet, sehingga sebelum menggunakannya sebaiknya kita periksa tidak ada pasir yang menempel, karena pasir tersebut bisa membuat kaca akuarium kita tergores. Setelah 1 jam air sudah mulai jernih. Nah, ini juga sudah mulai jernih. Sudah saya masukkan Floridagar 2 ekor palmas. Palmas senegalus, dan koinnya ini sudah kosong dan bersih. Rencana akan saya isi ikan kecil dulu, entah itu pibas atau ikan-ikan catfish.